Ini ada pertanyaan lagi ya, bagaimana teknis mereview dokumen RPP PPK ya. Antara Pokja dengan PPK wajib melaksanakan review yang dulu namanya adalah kaji ulang ya. Nah, dalam hal review dokumen PPK tentunya ya PPK ataupun Pokja ya akan melaksanakan rapat secara bersama ya untuk membahas tentang dokumen persiapan pemilihan. Apa saja yang akan dibahas di sini adalah perhitungan HPS yang ditetapkan oleh PPK, spek teknis yang ditetapkan oleh PPK, kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK, dan rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK. Dan ada lagi hal-hal yang lain yang perlu dilakukan review adalah besaran jaminan ya, besaran nilai uang muka, apakah uang muka diberikan atau tidak ya. Hal itu juga disampaikan di dalam review RPP ya, dokumen pemilihan yang disampaikan oleh PPK ya, dokumen persiapan pemilihan yang disampaikan oleh PPK. Nah, oleh karena itu ya, apabila terjadi perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja pemilihan, maka balik kepada tusi masing-masing. Tusi masing-masing yaitu tusi PPK menetapkan HPS, rancangan kontrak, spek teknis, dan KK. Jadi balik kepada tusi masing-masing. Yang menetapkan dokumen tersebut adalah PPK. Selaku Pokja walaupun timnya banyak, jumlahnya 3 ataupun 5 orang ya, tentunya hanya bersifat memberikan input ataupun masukan. Jadi boleh melakukan koreksi, ya, boleh diperbaiki oleh PPK, boleh disetujui oleh PPK ya. Tetapi PPK juga punya hak untuk mempertahankan syarat yang ditetapkan di dalam dokumen RPP ini. Yang oleh karena itu ya dituangkan di dalam berita acara review kalau memang terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ya, PPK memberikan uang muka tetapi dengan nilai 10% untuk usaha kecil, sedangkan usaha kecil di paket pekerjaan konstruksi maksimal 30%. Oleh Pokja misalnya memberikan masukan, kenapa tidak untuk dimaksimalkan saja sebesar 30%. Oleh PPK tetap misalnya untuk menyampaikan hanya 10% saja. Maka dari itu dituangkan di dalam dokumen RPP. Dan di dalam pelaksanaan review juga masih banyak yang bisa kita lakukan koreksi ya. Misalnya ada metodologi ataupun metode pelaksanaan yang ditetapkan oleh PPK. Tentunya disesuaikan dengan peralatan utama yang digunakan ya, peralatan utama yang digunakan. Nah, tentunya di sini juga Pokja dapat melakukan koreksi ya. Bisa saja luput ya antara metode dengan peralatan utama yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu ya kita sampaikan kembali di dalam bahasan review ini ya. Nah, hal-hal tersebut yang bisa kita lakukan ya. Kalau perhitungan HPS juga kita selaku Pokja bisa meminta penjelasan kepada PPK ya, terhadap perhitungan HPS, apakah telah memperhitungkan pajak ya, apakah telah sesuai dengan standar biaya ataupun harga pasar yang disampaikan, ataupun ada survei pasarnya ya, dari mana harga satuan yang PPK dapatkan, ataupun mungkin saja sudah melalui perhitungan oleh konsultan perencana. Oleh karena itu dapat kita terima ya. Nanti tinggal dicek saja di dalam pelaksanaan review ini apakah dokumen-dokumen tersebut ada sebagai sumber ataupun dasar penentuan HPS. Ya.